mana ada manusia, di situ ada bahasa. Sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jembatan bagi akal untuk hadir dalam ruang interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Dan di antara ribuan bahasa yang ada di dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam bahasa Arab. Mengapa? Simak informasinya dalam Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Rafi'as samawat wa munazzilul ayat ilahuna wa khalaqana wa razaqana wa lana. Assalamualaikum pemirsa, pagi ini kami hadir kembali dengan informasi seputar bahasa manusia. Kita awali dengan hubungan antara otak dan kemampuan manusia dalam berbahasa. Sudah sejak abad ke-5 sebelum Masehi, orang berkata bahwa otak adalah organ tubuh manusia untuk berpikir. Kemudian disadari bahwa otak itu terdiri dari dua belahan, kiri dan kanan, yang disebut hemisfer. Pada awal tahun 1800, Dr. Franz Joseph Gall mengemukakan otak bukanlah satu organ tanpa bagian-bagian, melainkan terdiri atas bagian-bagian yang masing-masing mempunyai fungsi tertentu. Tahun 1861, Pierre Paul Broca, seorang dokter Prancis, melaporkan dua kasus kehilangan kemampuan berbicara atau afasia yang ternyata berkaitan dengan kerusakan pada bagian depan dari hemisfer kiri. Broca menduga fungsi bicara tampaknya terletak pada daerah tersebut. Tahun 1974, Karl Wernicke, seorang dokter Jerman, mengemukakan hasil pengamatannya pada hemisfer kiri. Menurutnya, bagian samping belakang hemisfer kiri merupakan bagian fungsi pemahaman atau komprehensi bahasa. Pada tahun 1960-an, terdapat temuan baru. Dipelopori oleh Norman Geswin, temuan baru itu menyatakan bahwa kemampuan berbicara, berbahasa, dan berpikir tidak hanya diperankan oleh hemisfer kiri saja, melainkan kiri dan kanan. Kedua belahan itu saling bertukar informasi lewat sebuah jembatan yang ada di tengah otak yang disebut corpus callosum. Pada tahun 1980-an, penelitian yang gencar diarahkan kepada fungsi belahan hemisfer kanan mengungkapkan pula bila hemisfer kanan ternyata mengatur penggunaan bahasa atau pragmatik. Sehingga dapat disimpulkan, fungsi hemisfer belahan kiri mengurusi kemampuan dan penguasaan bahasa, sedangkan belahan kanan mengurusi penggunaan bahasa. Demikian rumitnya otak manusia, diantaranya menjalankan fungsi untuk berbahasa, merupakan wujud anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Bahkan manusia mampu menyampaikan pikiran dan perasaannya dalam berbagai bentuk bahasa yang dapat dipelajari. Kemampuan seseorang berbahasa tidak terbatas pada daerah tempat di mana ia tinggal saja. Di era komunikasi global seperti sekarang ini, kemampuan seseorang berbicara dalam beberapa bahasa semakin meningkat. Kebutuhan untuk berkomunikasi lintas budaya dan saling menyerap dan menyampaikan makna membuat seseorang individu mampu berbicara dalam 4 hingga puluhan bahasa. Kemampuan berbicara dalam banyak bahasa dinamakan polyglot. Polyglot diambil dari kata Yunani polyglotos, yang artinya banyak lidah. Belum ada kesepakatan berapa bahasa yang harus dikuasai, namun biasanya jika bisa berbicara 4 bahasa, seseorang sudah bisa disebut polyglot. Sementara, kemampuan manusia yang melebihi seorang polyglot, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam dengan mampu menguasai bahasa manusia, jin, dan berbagai macam hewan. Manusia sebagai homo socius atau makhluk sosial tentunya akan menggunakan bahasa sebagai alat untuk bersosialisasi. Melalui bahasa, manusia saling berkomunikasi dan mengembangkan peradaban. Menurut catatan peneliti, bahasa yang digunakan oleh manusia pertama kali muncul di selatan Afrika. Dari sanalah kemudian bahasa ini menyebar ke seluruh dunia. Peneliti dari Universitas Auckland, Selandia Baru, Quentin Atkinson, melakukan studi dengan menelusuri rekam jejak bahasa dengan cara memecah 504 bahasa ke dalam komponen terkecilnya yang disebut sebagai fonem. Fonem berasal dari bahasa Latin phonema, yang berarti suara yang diucapkan. Penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa
semakin jauh sekelompok manusia berkelana dari Afrika, semakin sedikit fonem yang digunakan dalam bahasa mereka. Ini mengartikan bahwa sebagaimana diprediksi dalam studi tersebut, bahasa-bahasa di Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik memiliki fonem paling sedikit, sedangkan bahasa-bahasa di Afrika memiliki fonem terbanyak. Ternyata, pola ini juga memiliki kesamaan dengan studi terhadap genetik manusia. Sebagaimana dipaparkan sebagai peraturan umum, semakin jauh seseorang keluar dari Afrika, yang dianggap secara luas sebagai asal-muasal nenek moyang manusia, semakin kecil perbedaan antara individu dalam populasi kelompok individu tersebut bila dibandingkan dengan keragaman di daerah asalnya, Afrika. Studi Atkinson ini menggunakan metode statistik yang sama untuk mengkonstruksikan pohon genetik berdasarkan urutan DNA. Dalam pandangan evolusi, Charles Darwin dalam bukunya The Descent of Man menyatakan bahwa suara burung pada beberapa bagian sangat dekat dengan analogi bahasa manusia. Hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti dari Massachusetts Institute of Technology, disingkat MIT, dan sarjana dari University of Tokyo berusaha menguatkan pernyataan Darwin tersebut. Tim peneliti meyakini bahwa bahasa manusia ialah gabungan dua pola komunikasi yang dilakukan oleh spesies hewan lain, pengembangan dari nyanyian burung dan cara bertutur dengan menggabungkan informasi yang banyak terlihat pada berbagai jenis binatang. Gagasan dalam penelitian ini dibangun berdasarkan hasil penelitian Shigeru Miyagawa, seorang profesor bidang linguistik yang menyebutkan bahwa terdapat dua lapisan dalam bahasa manusia, ekspresi dan leksikal. Kombinasi dua hal yang sangat berbeda ini telah memicu berkembangnya bahasa manusia. Lapisan ekspresi meliputi perubahan susunan kata, sementara lapisan leksikal berhubungan dengan inti dari isi kalimat. Peneliti mengatakan, nyanyian burung menyerupai lapis ekspresi pada bahasa manusia, sedangkan cara berkomunikasi lebah menggunakan tarian atau bunyi-bunyian primata yang mengandung pesan tertentu lebih mirip dengan lapis leksikal. Burung berkomunikasi dengan struktur yang menyeluruh atau holistik. Keseluruhan lagu yang dinyanyikan memiliki satu arti, berbeda dengan binatang lainnya yang berkomunikasi dengan pesan yang jelas, seperti lebah yang menjelaskan lokasi makanan kepada rekan satu koloninya dengan tarian. Manusia boleh saja merumuskan berbagai macam teori, namun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai bahasa manusia. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 31 hingga 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Dialog antara Allah, malaikat, dan Adam memberikan sebuah pemahaman tentang asal-usul dan sejarah bahasa. Ayat di atas juga hendak menegaskan bahwa manusia berbeda dengan hewan atau makhluk lainnya, bahkan dengan malaikat sekalipun. Manusia lebih sempurna dibandingkan ciptaan Allah lainnya.
Pembedanya adalah bahasa, di samping juga akal yang dimiliki manusia. Dengan bahasa dan akal, manusia mencipta berbagai karya kebudayaan dan membentuk peradaban. Bahasa dan akal merupakan faktor penentu dalam merealisasikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah lah yang mengajari manusia bahasa. Apa yang disampaikan Al-Quran sejatinya dijadikan keyakinan yang tak terbantahkan kebenarannya. Ada banyak sekali bahasa yang ada di dunia ini. Bahkan ada juga bahasa yang telah mati karena tidak ada penggunaannya lagi. Bahasa yang tetap dinamis dan mudah dipelajari serta dianggap penting akan menjadi bahasa yang terus ada. Di antara banyak bahasa yang digunakan manusia, terdapat satu bahasa yang dinilai istimewa, yaitu bahasa Arab, yang termasuk rumpun bahasa Semit. Bahasa ini dipakai bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar sungai Tigris dan Eufrat, dataran Syria dan Jazirah Arabia atau Timur Tengah. Bahasa Arab terdiri dari bahasa Amiyah dan Fusha. Amiyah dipergunakan dalam interaksi jual-beli atau komunikasi dalam situasi tidak formal. Sedangkan Fusha adalah bahasa resmi yang digunakan di berbagai negara, khususnya di Jazirah Arab, umumnya di Timur Tengah. Bahasa Arab dinilai istimewa karena digunakan dalam Al-Quran dan dalam menjalankan ibadah sholat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada umat manusia dengan menggunakan bahasa masing-masing, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dari keturunan masing-masing bangsa dan bahasa itu. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 4 dijelaskan tentang hal ini. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kebijakan yang beda terhadap Nabi Muhammad SAW? Khusus untuk Nabi yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kebijakan tersendiri. Pertama, Nabi terakhir itu benar-benar Nabi yang diutus untuk terakhir kalinya. Artinya, setelah itu tidak akan ada lagi Nabi, meski hari kiamat masih jauh. Kedua, Nabi itu hanya memiliki satu bahasa, dan tentunya kitab suci yang diturunkan pun hanya satu bahasa saja, dan bahasa yang dipilih adalah bahasa Arab. Tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam beberapa surat dalam Al-Quran, di antaranya Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan surat Yusuf ayat 2, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, jelas, luas, dan maknanya lebih mengena lagi cocok untuk jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran, diturunkan kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah, dengan bahasa yang termulia, yaitu bahasa Arab, melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Ditambah, kitab ini pun diturunkan pada dataran yang paling mulia di atas muka bumi, yaitu tanah Arab. Serta awal turunnya pun pada bulan yang paling mulia, yaitu Ramadan, sehingga Al-Quran menjadi sempurna dari segala sisi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kebenaran Al-Quran dalam bahasa Arab, sehingga pesan yang syarat akan kebenaran mampu diserap seutuhnya dan menambah ketakwaan. Qur'anan Arabiyyan ghayra zi 'iwajin la'allahum yattaqun. Bahasa Arab memiliki keistimewaan. Bahkan Rasulullah bersabda tentang betapa mulianya bahasa Arab. Cintailah aku karena aku orang Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab.
dan bahasa yang dipakai penduduk ahli syurga adalah bahasa Arab. Hadis riwayat Ahmad. Bahasa Arab adalah bahasa tertua dan abadi. Berbeda dengan kitab suci agama lain yang hanya berlaku untuk masa yang terbatas, Al-Quran sebagai kitab suci diberlakukan untuk masa waktu yang tak terhingga bahkan sampai datangnya kiamat. Maka bahasa yang digunakan Al-Quran haruslah bahasa yang tetap digunakan oleh umat manusia sepanjang zaman. Kenyataannya, sejarah manusia belum pernah mengenal sebuah bahasa pun yang tetap eksis sepanjang sejarah. Setiap bahasa punya usia, selebihnya hanya tinggal peninggalan sejarah. Bahkan bahasa Inggris sekalipun masih mengalami kesenjangan sejarah. Maksudnya, bahasa Inggris yang digunakan pada hari ini jauh berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh orang Inggris di abad pertengahan. Meski namanya masih bahasa Inggris, tapi bahasa keduanya jauh berbeda, karena setiap bahasa mengalami perkembangan, baik istilah maupun grammarnya. Setelah beratus tahun kemudian, bahasa itu sudah jauh mengalami deviasi yang serius. Hal seperti ini tidak terjadi pada bahasa Arab. Bahasa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang Arab yang hidup di abad ke-7 masih utuh dan sama dengan bahasa yang dipakai di Jazirah Arab abad ke-21 ini. Hanya bahasa Arablah dari semua bahasa yang ada di dunia yang diucapkan dari mulai hidung, pangkal lidah, ujung lidah, tengah lidah sampai tenggorokan bagian dalam, dan masing-masing memiliki arti yang berbeda. Sedangkan bahasa lain hanya diucapkan dari hidung dan mulut saja, yang dalam ilmu tajwid disebut dengan makhorijul huruf atau tempat mengeluarkan huruf. Bahasa Arab menampung informasi yang padat di dalam huruf-huruf yang singkat. Sebuah ungkapan yang hanya terdiri dari 2 atau 3 kata dalam bahasa Arab mampu memberikan penjelasan yang sangat luas dan mendalam. Sebuah kemampuan yang tidak pernah ada di dalam bahasa lain. Makanya, belum pernah ada terjemahan Al-Quran yang bisa dibuat dengan lebih singkat dari bahasa Arab aslinya. Semua bahasa umat manusia akan panjang lebar ketika menguraikan isi kandungan tiap ayat. Sebagai contoh, lafaz ain dalam bahasa Arab artinya mata, ternyata punya makna lain yang sangat banyak. Kalau kita buka kamus dan kita telusuri kata ini, selain bermakna mata, juga memiliki makna lain, seperti manusia, jiwa, hati, mata uang logam, pemimpin, macan, matahari, dan lainnya. Bahasa selain Arab tidak punya makna yang sedemikian padat, yang hanya terhimpun dalam satu kata dan hurufnya hanya ada 3. Serapan dari bahasa Arab nyaris terdapat di hampir semua bahasa asing lainnya yang ada di berbagai belahan bumi ini. Nyaris bahasa-bahasa yang kita kenal sekarang ini telah banyak menyerap kosakata dan istilah dari bahasa Arab. Salah satunya adalah bahasa Inggris dan tentunya bahasa Indonesia. Bahkan bahasa ilmiah dari dunia sains pun tidak lepas dari pengaruh serapan kata dari bahasa Arab. Istilah alkohol, aljabar, algoritma, dan lainnya adalah bagian dari serapan dari bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki kekayaan dalam jumlah perbendaharaan kata. Mungkin karena usianya yang sudah tua, namun masih digunakan hingga hari ini, sehingga pembendaharaan kata di dalam bahasa Arab menjadi sangat besar. Selain menjadi bahasa dalam Al-Quran, bahasa Arab digunakan dalam sholat. Rasulullah menjelaskan pula hal ini dalam sabdanya, "Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. Sholat itu menjadi tidak sah ketika tidak menggunakan bahasa Arab. Meski tentunya bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengerti bahasa lainnya. Namun sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa sholat kepadanya hanya boleh menggunakan bahasa Arab saja. Seluruh mazhab fikih di kalangan ulama fikih sepakat menetapkan bahwa satu-satunya bahasa yang boleh digunakan dalam sholat adalah bahasa Arab. Dalam hal ini, bahasa Arab yang dimaksud adalah bahasa Arab fusha, yaitu bahasa Arab yang asli sesuai dengan kaidah. Demikian juga dengan lafaz-lafaz sholat yang lain seperti takbir, tasbih, istighfar, dan doa. Apabila diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab, semua itu tidak dibenarkan, bahkan bisa membatalkan sholat. Jumhur ulama sepakat sholat itu harus dengan menggunakan bahasa Arab, sebab dahulu Rasulullah SAW mengajarkan demikian kepada orang Arab dan juga kepada orang-orang non-Arab. Di masa beliau masih hidup, ada Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia.
Namun belum pernah Rasulullah SAW memberikan keringanan kepada beliau untuk sholat dengan menggunakan bahasa Persia. Juga ada Suhaib Ar-Rumi yang berasal dari Romawi. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memperbolehkannya sholat dengan bahasa Romawi. Juga ada Bilal bin Rabah Al-Habsi yang berasal dari Habasyah, Afrika. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memperbolehkannya sholat dengan bahasa tersebut. Dan ketika Islam mampu melebarkan sayap keluar wilayah Arab, belum pernah Rasulullah SAW memperbolehkan orang-orang non-Arab untuk sholat dengan bahasa masing-masing. Demikian juga dengan para sahabat penerus misi Islam ke berbagai penjuru dunia. Tidak satu dari mereka yang pernah memperbolehkan orang sholat dengan bahasa selain Arab. Penggunaan bahasa Arab dalam Al-Quran dan dalam melaksanakan sholat seharusnya mewujudkan kecintaan untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dalam kitab Iqtida Siratul Mustaqim dikatakan, dan sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama dan hukum mempelajarinya adalah wajib, karena memahami Alkitab dan As-Sunnah itu wajib, dan keduanya tidaklah bisa difahami kecuali dengan memahami bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan kaidah usul fikih. Apa saja yang tidak sempurna dengan kewajiban, maka perkara itu menjadi wajib. Namun di sana ada bagian dari bahasa Arab yang wajib ain dan ada yang wajib kifayah. Dan hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Umar bin Yasir. Beliau berkata, Umar bin Khattab menulis kepada Abu Musa al-Asy'ari, pelajarilah As-Sunnah, pelajarilah bahasa Arab, dan i'rablah Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan pada riwayat lain, Umar bin Khattab berkata, pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian. Dan belajarlah faraid atau ilmu waris, karena sesungguhnya ia termasuk bagian dari agama kalian. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata dalam kitabnya Ar-Risalah halaman 45, mengatakan bahwa mempelajari bahasa Arab maka hukumnya wajib bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi kewajiban di sini bukan wajib yang berarti jika ditinggalkan berdosa. Ini menjelaskan hanya tentang keutamaan saja. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Seseorang tidak akan dapat memahami kitab dan sunnah dengan pemahaman yang benar dan selamat dari penyelewengan kecuali dengan bahasa Arab. Semoga informasi tadi menjadikan semangat bagi kita semua memanfaatkan waktu untuk terus belajar. Jangan lewatkan tayangan Hasanah esok hari yang tentunya hadir dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.